Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Walaupun Ibu yakin kalian sudah pernah menerima materi ini di SMP. Nah, nanti di sini kita akan belajar apa itu besaran, apa itu satuan, dan juga kita akan belajar tentang notasi ilmiah, dimensi, serta konversi satuannya. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang besaran. Sebelum masuk ke besaran, kita harus tahu dulu apa itu mengukur. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Contoh, panjang meja 2 pensil. Jadi kita mengukur panjang mejanya menggunakan pensil. Maka pensil ini ditetapkan sebagai satuan. Atau kita, kamarku ternyata panjangnya adalah 10 langkah. Maka langkah ini sebagai satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contoh tadi panjang ya. Lalu massa. Massanya berapa? Massanya 80 kg. Bisa dinyatakan 80 adalah angka yang menunjukkan nilai dari besarannya. Kecepatan. Kecepatan mobil itu adalah 100 km per jam. Bisa dinyatakan dengan angka. Maka sesuatu yang tidak dinyatakan dengan angka, tidak bisa dinyatakan dengan angka, itu tidak termasuk dengan besaran. Contohnya perasaan. Perasaan itu bukan besaran. Saya sedang kecewa. Apakah kecewanya ada angkanya? Misalkan, saya sedang 10 kecewa. Kecewanya atau 20 nggak ada nilainya. Maka kecewa, perasaan itu bukan termasuk besaran. Kita lihat yang berikutnya. Umumnya besaran ini memiliki satuan, tetapi ada beberapa besaran yang tidak memiliki satuan. Misalnya indeks Bass cahaya dan massa jenis relatif. Besaran ini dibagi menjadi 2, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi sudah ada percobaan terlebih dahulu untuk menentukan ternyata 1 detik adalah sekian, ternyata 1 kilogram ini sebanding dengan sekian. Itu ada percobaannya. Jadi sudah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung dengan satuan-satuan besaran lain. Jadi dia memang berdiri sendiri. Besaran pokok ada 7. Satuan yang dituliskan di sini ini adalah satuan internasional, satuan yang dipergunakan oleh seluruh negara ya. Satuan yang dipergunakan oleh seluruh negara. Kita lihat. Panjang nih, besaran pokok panjang satuannya meter, singkatannya M. Massa satuannya kilogram, singkatannya kg. Waktu satuannya second, singkatannya S. Kuat arus listrik satuannya ampere, singkatannya A. Suhu satuannya Kelvin. Jadi pakainya Kelvin. Dalam SI satuan internasional suhu itu adalah Kelvin. Tapi beberapa negara ini menggunakan satuan sendiri. Jadi selain Kelvin untuk menunjukkan suhu juga ada Celsius, ada Fahrenheit, ada Reaumur ya. Kalau untuk Indonesia dia menggunakan Celsius. Balik lagi. Kita lihat jumlah zat ini mol, singkatannya mol, lalu yang terakhir adalah intensitas cahaya atau kandela, CD singkatannya. Nah, untuk besaran pokok ini, yang 7 ini, mohon diingat-ingat dengan baik. Karena apa? Kita lihat nih yang berikutnya, besaran turunan. Apa sih besaran turunan? Besaran turunan ini adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Tadi kamu sudah tahu yang besaran pokok ya ada 7. Selain 7 besaran pokok tadi, ini termasuk dalam besaran turunan. Saya ambil contoh, volume. Volume ini panjang kali lebar kali tinggi rumusnya. Satuan panjang meter, lebar meter, tinggi meter, meter kubik. Maka artinya volume ini diturunkan dari besaran pokok apa? Besaran pokok panjang. Loh Bu, di sini ada lebar, ada tinggi. Lebar dan tinggi satuannya meter. Maka lebar tinggi ini adalah besaran yang identik dengan panjang karena memiliki satuan yang sama. Maka kita anggap lebar tinggi ini termasuk dalam panjang. Kalau begitu volume diturunkan dari besaran pokok panjang. Contoh kedua, massa jenis. Massa jenis ini rumusnya massa dibagi volume. Massa satuannya kilogram, volume tadi sudah dapat ya di atas yaitu meter kubik. Maka massa jenis diturunkan dari besaran pokok apa? Massa. Lalu volume besaran pokoknya apa? Tadi sih panjang. Kalau begitu massa jenis diturunkan dari besaran pokok massa dan
panjang. Jadi bukan massa dan volume, tapi massa dan panjang. Ngacunya harus ke besaran pokoknya ya. Kita lanjutkan satuan sistem internasional atau nanti berikutnya kita menyebutnya SI saja ya, satuan internasional seperti itu. Nah, satuan internasional, jadi satuan internasional ini biasanya disebut dalam MKS atau biasa dibilang sistem metrik ya. Nah, sekarang kita lihat satuan dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem MKS dan sistem CGS. MKS itu apa? MKS itu meter, kilogram, second. CGS itu apa? Sentimeter, gram, second. Jadi ini udah ada pasangannya. Kalau kamu pakai senti, panjangnya maka masanya pakai gram. Kalau panjangnya pakai meter, masanya pakai kilogram. Jangan meter tapi giliran masa pakainya gram, ini nggak nyambung. Boleh Bu ya, boleh, tapi nggak lazim. Sama aja kayak kamu gini deh, kamu atasannya udah pakai jas tapi bawahnya cuma pakai celana boxer misalkan, boleh ya, boleh aja, itu hak kamu, tapi kan nggak pantas. Nah seperti itu ya. Jadi saya ambil contoh nih, panjang kalau dalam sistem MKS ini meter, tapi kalau dalam sistem CGS senti. Kecepatan dalam sistem MKS meter per second, dalam sistem CGS sentimeter per second. Jadi yang nggak berubah hanya waktunya saja. Oke, itu untuk SI. Karena berikutnya ketika dalam perhitungan kamu harus melihat satuan yang dipergunakan. Dimensi, ini sebetulnya materi yang pasti baru kamu temuin. Dimensi ini menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Makanya Ibu bilang yang besaran pokok yang 7 itu, nih yang 7 mohon diingat-ingat. Ya, kita lihat nih yang 7 ini harus diingat-ingat. Ini dimensinya, kalau massa dimensinya M, panjang dimensinya L, waktu dimensinya T, suhu dimensinya theta, ini dibaca theta ya. Kuat arus listrik I, intensitas cahaya J, jumlah zatnya N. Ini juga harus diingat dimensinya dari masing-masing besaran pokok. Saya ambil contohnya, saya berikan beberapa contoh. Luas ini satuannya meter persegi. Maka meter ini satuan apa tadi? Satuan dari panjang. Panjang dimensinya L. Kalau begitu luas dimensinya adalah L pangkat 2. Karena di sini meter pangkat 2. Kecepatan meter per second. Di sini second yang di bawah ini dinaikkan ke atas. Kalau pangkatnya, di sini kan tidak dituliskan ada pangkatnya, ini sebetulnya ada pangkatnya yaitu 1. Ketika dinaikkan ke atas maka tanda menjadi min. Kalau begitu kecepatan adalah meter second min 1. Meter dimensinya adalah L. Kenapa? Karena meter ini adalah panjang. Satuan dari panjang. Second satuan dari waktu. Dimensi waktu T. Karena di sini S-nya pangkat min 1 maka ditulis L T pangkat min 1. Contoh yang ketiga, gaya. Gaya ini rumusnya massa kali percepatan. Massa kilogram, percepatan adalah meter per second kuadrat. Kalau begitu second kuadratnya kita naikkan. Karena naik yang tadi positif menjadi negatif. Ditulis dalam dimensinya, kilogram ini kan massa, dimensinya M. Meter ini panjang, dimensinya L. Second ini waktu, dimensinya T. MLT pangkat min 2. Yang perlu kamu ingat, ini Bu tulis warning ya. Yang perlu kamu ingat, MLT pangkat min 2 tidak boleh ditulis dalam MLT pangkat min 2 dalam bentuk seperti ini. Kenapa? Ini berbeda arti. Ketika MLT pangkat min 2 ditulisnya satu-satu seperti ini, maka pangkat min 2 ini hanya miliknya si T saja. Tapi ketika kamu nulisnya seperti ini, MLT pangkat min 2, maka pangkat min 2 ini miliknya T, miliknya L, miliknya M. Jadi berbeda. Kamu beda ngasih kurung, beda arti. Mohon lebih hati-hati ke depannya. Kita lihat yang berikutnya, notasi ilmiah. Apa sih notasi ilmiah? Notasi ilmiah ini angka-angka hasil pengukuran dinyatakan dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Tuh. Di mana A-nya ini antara 1 sampai 10. Berarti
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Lalu N-nya ini, N yang ini bilangan bulat. Bilangan bulat itu berarti mulai dari min sekian hingga ya boleh negatif, kemudian 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. 10 pangkat N ini menyatakan orde. Saya berikan contoh. 86.400. Kalau dibuat notasi ilmiah gimana? Karena katanya A-nya harus antara 1 sampai 10, maka harus yang 86.400 ini kan harus kita buat dalam bentuk 8,64. Jadi komanya harus di sini. Kita lihat langkahnya berapa langkah nih? Kita ke arah depan sini ya, depan sini atau kita bilang ke arah kiri. 1, mulai startnya dari sini nih. Nih, lihat tanda kursornya Ibu. 1, 2, 3, 4. Oh ternyata 4 langkah. Maka 86.400 dibuat dalam 8,64 kali 10 pangkat 4. Ya. Sekarang 750 juta. Kalau dibuat notasi ilmiahnya jadi berapa? Startnya dari sini lagi. 1 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 langkah. Maka dibuat dalam 7,5 kali 10 pangkat 8. 10 pangkat 8 ini kan berarti 100 juta. Kalau kamu kali 7,5 dikali 100 juta nanti dapatnya 750 juta. Bagaimana kalau yang desimal 0,05 berarti kan pindahnya ke arah kanan nih. 0,05 1 berarti kalau tadi ini startnya dari sebelah sini dari 0 sini setelah 0. Kalau untuk yang desimal startnya mulai dari tanda desimalnya berada. Nih, berarti 1 ke sini, 2. Oh 2 langkah karena ini desimal kita pakainya jadi min 2. Ada tanda negatifnya. 5 kali 10 pangkat min 2. Kita lihat lagi 0,0009 berarti berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4. Oh 4 langkah supaya ke 9. Jadinya 9 kali 10 pangkat min 4. Gimana kalau kayak gini? 0,000067. Aduh nolnya banyak juga ya. Dari desimal ini lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk menjadi 6,7 ternyata 6 langkah. Negatif karena dari desimal menjadi karena dari 0, menjadi tidak 0, ya. Tuh 10 pangkat min 6. Oke. Kita lihat yang berikutnya. Kalau tadi dari angka biasa ke notasi ilmiah ya. Sekarang kita balik. 2,86 kali 10 pangkat 5. Berarti nanti dia gimana? Ke kanan 5 langkah. 1, ngitungnya dari desimal nih, dari koma ini. 1, 2. Sampai di sini kan? Nah, terus selanjutnya gimana? Bukan baru 2, tambahin 0. 3 nih. Saya ambil ke sini ya. Tadi kan komanya di sini nih. 1, 2. Baru 2, Bu, tambahin 0. 3, 4, 5. 10 pangkat 5. Dapat 286.000. 5,76 kali 10 pangkat min 3. Oh negatif berarti nanti larinya ke sana. Larinya ke arah kiri. Oke, berarti dari sini. Kalau ke depan ini langsung dikasih 0. Kalau tadi kan ketika nyampe 6 tidak dikasih 0 dulu kan. Dikasih 0 tuh ada hitungannya. Nah kalau ini ke sebelah kiri dari sini ketika ke depan langsung ada 0. Saya ambil di sini ya. Tadi kan komanya di 5,76 ya di sini. Ketika dia ngelangkah ke sini langsung ada nolnya. 1, 2, 3. 10 pangkat min 3. Oke. Mengingatkan kembali ini materi yang ini. 10 pangkat A dikali 10 pangkat B. Ketika menemukan soal seperti ini, maka karena di sini bilangan pokoknya sama ya 10, maka tinggal pangkatnya saja. Kalau kali itu berarti pangkatnya dijumlah. Dengan syarat yang ininya sama ya, bilangan pokoknya harus sama ya. 10 pangkat A dikali 10 pangkat B jadi 10 pangkat A ditambah B. Contoh, 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 6, ini jadi 10 pangkat 5 tambah 6.
jadinya 10 pangkat 11. 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 7 sama aja 10 pangkat min 4 tambah 7. Punya utang 4 bayar 7, berarti uang kamu tinggal 3. 10 pangkat 3. 2 kali 10 pangkat 5, saya tambahkan ada bilangan yang biasanya ya, yang bukan notasi ilmiahnya, biar lebih paham. 2 kali 10 pangkat 5 dikali 4 kali 10 pangkat min 12, kalikan dulu yang nggak ada notasi ilmiahnya. 2 kali 4, dapatlah 8. Lalu 10 pangkat 5 dengan 10 pangkat min 12, karena perkalian di jumlah 5 ditambah min 12. Jadi dapatnya 8 kali 10 pangkat min 7. Punya uang 5, utangnya tuh 12. Jadi kan masih utang 7. 10 pangkat min 7. Bagaimana kalau pembagian? Kalau pembagian atau per dikurangi. Jadi 10 pangkat A dibagi 10 pangkat B, hasilnya adalah 10 pangkat A dikurang B. Contoh, 10 pangkat 7 dibagi 10 pangkat 5, jadinya 10 pangkat 7 dikurang 5. Atau hasilnya berarti berapa? 10 pangkat 2. Pintar, 7 kurang 5, 2. 10 pangkat 9 dikurangi 10 pangkat min 5, Bu. 10 pangkat 9 dikurang. Kenapa kurang ini apa? Karena bagi kan. Min 5, karena bawahnya min 5. Jadinya apa? 9 min dengan min. Negatif kali negatif, hasilnya positif. 9 ditambah 5. Hasilnya berapa? 14. Saya kasih angka lagi nih depannya. 12 kali 10 pangkat 6 dibagi 4 kali 10 pangkat 9. Bagi dulu yang bukan notasi ilmiah. 12 bagi 4, 3. 10 pangkat 6 dengan 10 pangkat 9 berarti 6 dikurang 9. Hasilnya 3 kali 10 pangkat min 3. Oke, semoga lebih mengingatkan kembali ya. Kita lihat konversi satuan. Konversi satuan ini juga sudah pernah dipelajari, kayaknya di SD juga sudah pernah. Ini merubah satuan, suatu bilangan, tapi tidak merubah nilainya. Saya ambil yang panjang ya, kan yang pernah kalian pelajarin yang panjang. Mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, sampai ke milimeter. Turun 1 tangga kali 10. Naik, kemudian kalau naik berarti dibagi 10. Oke, kita lihat contohnya. 2 kilometer berapa meter? Kilometer ke meter turunnya 1, 2, 3. Kalau 3 berarti berapa? 1000. Bukan, kalau turun 1 10, turun 2 100, turun 3 1000. 2000 meter. Kalau dibuat dalam notasi ilmiah jadinya 2 kali 10 pangkat 3. 1, 2, 3. 2 kali 10 pangkat 3. 4 milimeter. Milimeter kemana? Ke meter. Berarti naiknya berapa? 1, 2, 3. Naik 3 berarti dibagi 1000. Kalau dibagi 1000 dapatnya 0,04. Dibuat dalam notasi ilmiah 1. Dan di sini ya, 1, 2, 3. 4 kali 10 pangkat min 3. Sebetulnya jauh lebih enak ketika kamu mempergunakan notasi ilmiah. Ketika dibagi 1000 naik berarti kan negatif. 4 kali 10 pangkat min 3. Sudah selesai. Tidak diribetkan dengan 0, kenapa? Karena kalau udah ketemu nih ada kuadrat, ada kubik, ini akan jauh lebih sulit. 6 meter kubik, pengen ke sentimeter kubik. Meter ke senti, turunnya berapa? 1, 2, berarti 100 kan. Kalau 100 itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 di kuadrat. Kenapa Bu ada kuadratnya? Karena di sini ada kuadratnya dia mintanya. Maka yang yang konversiannya harus dipangkatkan 2. Jadinya 6 kali 10 pangkat 2 dikuadratkan berapa Bu? 10 pangkat 2 kuadrat kan sama saja 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2. Tadi kalau kali gimana? Kalau kali berarti pangkatnya dijumlah kan? 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2. Berarti 10 pangkat 2 tambah 2. 10 pangkat 4. Nah, untuk lebih mudahnya gini, kalau ada notasi ilmiah seperti ini kemudian dipangkatkan, maka pangkatnya tinggal kalikan saja. 10 pangkat 4 persegi. Kita lihat yang kubik. 7 km kubik mintanya ke desimeter. Coba. Dari kilometer ya. 1, 2, 3, 4. 4. 10 pangkat 4. Karena kubik di sininya dipangkatkan 3. Maka berarti berapa hasilnya? Betul, 4 kali 3. Dapatnya 12. Jadi hasilnya 7 kali 10 pangkat 12. Oh sorry, ini bukan persegi ya. Ini adalah kubik. Saya rubah dulu biar tidak terjadi kesalahan. Di sini kita lihat.
ya, kubik. Oke. Lalu kita lihat yang berikutnya adalah tadi yang kubik ya. Sekarang yang milimeter tapi sama masih kubik tapi dia naik posisinya. 5 mm kubik dia minta ke meter. Ya, kita lihat milimeter ke meter. 1, 2, 3. 3 karena naik maka min 3. Karena kubik min 3 kali 3 dapatnya min 9. Oh, di sini saya juga masih persegi ya. Oke, kita rubah lagi di sini. Nah, ini adalah kubik. Oke. Bagaimana kalau yang bukan meter, Bu? Bukan satuan panjang, tapi satuannya adalah gram. Satuannya gram, massa. Sama aja aturannya. Sama saja aturannya. Saya ambil contoh 6 mg. Jadi gini, Nak. Kalau di sini M belakangnya menunjukkan satuan panjang, maka kalau ke massa di sininya jadi gram, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, kemudian apalagi miligram gitu. Oke. Maka ketika 6 mg dirubah ke gram, ini ya naiknya sama 1, 2, 3 begitu. Berarti 6 kali 10 pangkat min 3 gram. Oke. Kalau tadi hanya satu satuan saja, sekarang kita konversi yang satuannya lebih dari satu ya. Kita lihat 36 km per jam mau dirubah ke meter per second, maka yang kilometer ini rubah dulu ke meter. Berarti apa? Dikali 1000, karena kilometer ke meter kan 1000. Jamnya dirubah ke second, 3600. Kamu boleh caranya 36 kali 1000 dulu, 36.000 dibagi 3600 dapat 10. Boleh. Atau 36-nya nih coret, 36 bawah coret, yang 1000 ini kan yang bawah ini kan nolnya 2, yang atas ambil 02, tinggal apa? Tinggal 10. Ini juga boleh. Jadi 36 km per jam ini nilainya sama dengan 10 meter per second. Yang B 400 kg per meter kubik. Berarti berapa gram per sentimeter kubik? Kilogram ke gram kan 1000, berarti 10 pangkat 3. Lalu meter ke senti kan 100, karena 2 langkah 10 pangkat 2. Karena ini kubik, kubikan. Maka yang 10 pangkat 2 dipangkatkan 3 dapat 10 pangkat 6. Lalu yang ini 400 ini kan nolnya ada 2 nih, 1, 2, tambahkan ke sini. Jadi saya bikin 4 kali 10 pangkat 5 supaya lebih mudah. 10 pangkat 6-nya naikkan kan, kalau dibagi kan jadinya min ya. Jadi hasilnya nanti 4 kali 10 pangkat 5 dikurang 6. Jadinya 4 kali 10 pangkat min 1 atau 0,4 kalau kamu buat dalam desimalnya. C, contoh yang ketiga, 270 gram per sentimeter kubik. Nah, ini dibalik nih, mau ke kilogram per meter kubik. Gram ke kilogram 10 pangkat min 3. Karena kan naik ya, naik. Lalu yang sentimeter ke meter 10 pangkat min 2. Dipangkatkan 3 jadinya 10 pangkat min 6. Ini sama saja 270 dikali 10 pangkat min 3 dikurang min 6 nih. Negatif dengan negatif positif. Min 3 tambah 6 jadi 3. Nah 270 ini kan sama aja 2,7 kali 10 pangkat 2. 1, 2. Tuh. Dikali 10 pangkat 3 ini. Tadi gimana katanya kalau dikali? Di jumlah pangkatnya. Jadi hasilnya 2,7 kali 10 pangkat 5 kilogram per meter kubik. Demikian pembahasan dari Ibu. Semoga dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.